Dari presentasi yang sekilas ini cepat, saya kira cukup cepat ya. Berapa? Sekarang jam berapa ya? Ya? 5:21. Oke, kita punya waktu setengah jam. Dari presentasi dan contoh-contoh di atas diperoleh kesimpulan bahwa ilmu yang sekarang kalian sedang kuning ya, atau dapatkan dari Fakultas Hukum ini, nanti kalau Anda masuk pasar kerja ini belum dapat menyelesaikan masalah ya. Jadi masih merupakan bersifat teori akademis ya, yang kita sebut sebagai academic credential ya. Artinya Anda baru menyampaikan hasil studi Anda di Fakultas Hukum ini kepada marketplace ya. Jadi masih bersifat teori dasar akademik. Yang dibutuhkan dalam karir, terutama di Kemlu ya, di Kementerian Luar Negeri. Saya kira ini nanti banyak yang mau masuk Kemlu ya. Saya harapkan ya. Nanti yang wawancara saya. Yang dibutuhkan dalam karir, baik di dalam maupun di luar negeri, ya, selain teori akademis yang Anda lakukan sekarang ini, lagi mencari ilmu ini, ya, juga pergunakan nalar, ya, intelektual Anda, ya, pola pikir, daya pikir. Jadi pola pikirnya jangan dimanjakan, ya, jangan dimanjakan, ya. Gunakan otak saudara untuk selalu berpikir, mencari penyelesaian. Nah, inilah yang dibutuhkan, yang disebut dengan apa tadi? Ya, intellectual credential. Jadi di dalam marketplace, di dalam pasar kerja, Anda nanti bekerja sebagai developer, di kementerian, di mana saja ada berada. Yang dibutuhkan adalah apa tadi? Intellectual credential, ya. Kreativitas Anda yang dibutuhkan. Jadi dengan ilmu yang Anda pelajari misalnya sedikit aja, itu sudah bisa menghasilkan buat kontrak, buat perjanjian, buat ini, buat itu. Ya. Itulah yang dibutuhkan ya. Jadi Anda dibutuhkan untuk bisa kreatif ya. Ya, create the solution, not illusion ya. Itu kata lagu tadi ya. Lagu tadi itu Don't cry for me Argentina ya gitu kan. Ya, Anda dengarkan tadi itu. Ada kalimat itu ya. Ya, create the solution, not illusion ya. Jadi untuk menyelesaikan sengketa-sengketa hukum sebagai lawyer memang banyak apanya? Sebagai lawyer Anda kalau berhasil banyak apanya? Banyak cuan, cuannya ya. Banyak cuannya ya kan. Tapi kalau Anda bekerja di Kementerian Luar Negeri di bidang politik atau diplomatik itu cuannya nggak ada, bohong ya, bohong. Atau tidak ada cuannya. Akan tetapi dampak yang dihasilkan dari tadi intellectual apa namanya credential ya, dari intelektual Anda, dari kreativitas Anda itu menghasilkan suatu kebijakan atau solusi yang berupa sumbangan yang tidak ternilai harganya buat negara kita ya, juga terhadap sumbangsinya terhadap hubungan internasional, karena Anda bisa menciptakan, meng-create suatu hukum internasional baru ya. Ciptakanlah hukum internasional yang kecil-kecil itu ya. Jadi sumbangsi Anda terhadap hukum internasional itu, sehingga apa namanya kreasi saudara, produk hukum saudara itu menjadi tercatat dalam sejarah hukum dan diplomasi Indonesia, baik secara domestik maupun secara internasional. Dan akhirnya saya berpesan ya, kepada Anda anak-anakku sekalian ini, pada adik-adik, pada anak-anak, pada apalagi cucu-cucu ya,
agar dalam menjalankan profesinya nanti, ya, baik itu sebagai lawyer, arbiter maupun diplomat, ya, selalu gunakan moral, ya, dan etik, ya, sebagai acuan saudara. Jadi bukan cuan, sebagai acuan saudara dalam bekerja itu gunakanlah moral dan etik. Ya. Di dunia internasional tidak ada model aturable seperti yang terjadi di dunia mafia pengadilan kita, di dunia hukum kita. Nggak ada itu di dalam dunia internasional, ada aturable itu atau cawe-cawe dan sejenisnya, ya. Ya, akan tetapi yang digunakan adalah apa? Nalar keahlian saudara, ya, dan profesionalis saudara-saudara sekalian, itulah yang akan menjadikan saudara menjadi berhasil di dalam karirnya. Mudah-mudahan. Saya kira itu dalam mata saya, Bu, ya, tadi bahasa asing yang menjadi permasalahan yang dihadapi oleh para pihak yang bersengketa, Pak. Salah satunya mungkin yang saya baca di jurnal, misalnya dari aplikasi Indonesia sendiri, ya, salah satu contohnya menang dalam arbitrase Indonesia bukan berarti pengusaha di Indonesia bisa dengan lancar mengeksekusi aset lawan yang berada di Myanmar. Nah, dengan kenyataan yang ada, menyebabkan perselisihan bisnis di kawasan ASEAN tidak terselesaikan secara efektif, Bapak. Karena adanya kekosongan forum penyelesaian perselisihan di kawasan ASEAN. Menurut Bapak, bagaimana ya Pak solusi yang baik untuk mengeksekusi persoalan putusan arbitrase? Gitu. Menurut Bapak, apakah antara kedua belah pihak di kawasan ASEAN begitu Bapak? Iya. Apakah ada urgensi untuk mendirikan lembaga adjudikasi baik di masyarakat ekonomi ASEAN? Begitu Bapak pertanyaan saya. Kemudian yang maju saja. Iya. Sebutkan namanya sekali lagi. Baik. Mau jadi mantu saya. Ya, oke. Terima kasih banyak Pak atas pemaparannya. Pemaparan Bapak kan tadi cukup luas ya, dan lebih banyak ke contoh kasus. Dan kebetulan saya ada dua pertanyaan yang memang berhubungan dengan penjelasan Bapak barusan. Yang pertama itu tentang Mandatory Access and Consular Notification atau MCN, yang dimana itu kan sebagai salah satu sumber hukum internasional yang dia itu jatuhnya adalah kesepakatan antara Indonesia dengan negara lain ketika itu berhubungan dengan permasalahan yang dialami oleh WNI. Nah, kalau misalnya itu dalam kasus melindungi TKI yang misalnya dia dalam keadaan bahaya di luar negeri itu Pak, itu pengaplikasian MCN itu bagaimana ya Pak? Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya juga ingin bertanya terkait kebijakan proteksionisme yang tadi Bapak sempat jelaskan yang Indonesia terapkan ketika itu untuk melindungi dirinya dari perdagangan yang dilakukan antara Indonesia dan negara-negara di Eropa. Untuk kondisi tertentu, proteksionisme itu kan memang diperlukan ya Pak untuk oleh negara, terlebih dalam hal untuk melindungi kepentingannya sendiri. Hanya saja tindakan ini pasti akan datang dengan konsekuensi, apalagi dalam hal reputasi Indonesia di perdagangan internasional. Nah, saya ingin bertanya Pak, kira-kira sejauh mana tindakan itu dianggap baik untuk dilaksanakan? Terima kasih Pak. Jadi saya dapat sampaikan ya, dalam kasus Myanmar itu dilihat perjanjiannya, ya. Perjanjiannya, lalu kalau perjanjian itu memang kemudian akan diselesaikan melalui jalan damai, ya berarti itu harus dilaksanakan, ya. Nah kebetulan kalau keputusan itu digugat oleh pihak KBRI misalnya, ya, yang dilakukan oleh penyelesaiannya oleh KBRI atas bantuan KBRI,
kemudian menggunakan law firm orang Indonesia, maka itu bisa dilaksanakan karena kita sudah meratifikasi tadi New York Convention ya, mengenai protection dan pelaksanaan dari dan enforcement dari pelaksanaan arbitrase di luar negeri dengan Kepres nomor berapa tadi? 31 tahun 91 kalau saya. Itu dapat dilaksanakan dan dapat keputusan atau award dari arbitrase itu sifatnya mengikat ya. Itu sifatnya mengikat. Jadi itu harus mau tidak mau itu harus dilaksanakan putusan. Saya kira itu jawaban singkatnya. Barangkali ada tambahan. Tambahan sedikit apa namanya? Setelah penting memang mengatur itu hukum apa gitu. Nah di situ kita sebagai lawyer mungkin kita bisa melakukan apa preventive measures gitu. Kayak di awalnya kita ikut misalnya mau eksekusi, misalnya mau eksekusi, tadi aset yang ada di luar negeri. Kita benar-benar dari awal kita ikat di dispute clause-nya gitu di dalam perjanjian. Jadi ini tuh sudah cukup jelas atau mau ada tambahan pendapat? Saya kira perlu kita apa namanya itu komunikasi ya, dua arah. Ada tambahan dari Anda? Sudah cukup? Sudah cukup menjawab? Ya. Oke. Saudara-saudara sekalian atau adik ibu yang tercinta, sebagaimana Anda ketahui bahwa produk perundang-undangan kita yang melindungi TKI kita di luar negeri itu adalah tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja kita di luar negeri. Ya. Anda bisa buka itu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004. Gitu. Namun undang-undang ini ya tidak berlaku timbal balik. Jadi itu hanya melakukan karena bahasa sekarang itu diganti dengan bahasa bukan perlindungan, undang-undang mengenai proteksi. Jadi proteksi itu ada konotasi apa ya? Konotasi keluarga berencana ya. Proteksi. Kurang pas bahasa proteksi. Yang betul sudah ada undang-undang tahun 39 nomor tahun 24 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja kita di luar negeri. Ya. Nah, kemudian di dalam Vienna Convention on Consular Relation tahun 61 ya, di dalam pasal 3 ayat 1B ya, coba Anda juga Google Vienna Convention on Consular Relations tahun 1961 pasal 3 ayat 1B ya, itu mewajibkan negara tuan rumah untuk melaporkan dalam waktu sesingkat-singkatnya apabila ada warga negara Indonesia yang misalnya meninggal dunia, kecelakaan lalu lintas, tenggelam, apalagi ya, terlantar dan seterusnya. Dan negara tuan rumah itu yang tidak memberikan notifikasi kepada kedutaan kita baik di tingkat duta besar Republik Indonesia maupun di Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau di Konsulat Indonesia, itu negara tuan rumah itu dapat dikatakan melanggar hukum internasional. Ya. Maka terkait dengan hal ini, ya, untuk melindungi negara kita itu, pemerintah kita, ya, itu mempunyai kewajiban untuk membuat suatu perjanjian atau agreement ya, secara bilateral yang berlaku secara timbal balik. Jadi kita jangan mau semaunya gue gitu ya. Warga negara kita yang celaka, meninggal atau dan seterusnya itu minta diurusin, tetapi warga negara tuan rumah misalnya Indonesia dengan siapa misalnya contohnya? Sebutlah satu negaranya. Dengan Uni Emirat Arab misalnya kan ya. Jadi kalau ada warga negara kita terlantar, meninggal atau kecelakaan di Uni Emirat Arab, ya secara bilateral kalau ada warga negara Uni Emirat Arab yang
kecelakaan, meninggal atau apa, ya kita saling ngurusin. Jadi mereka ngurus warga negara kita ngurusin warga negara Uni Emirat. Nah ini dituangkan dalam suatu agreement atau perjanjian yang disebut dengan mandatory access on consular notification. Tugas Anda sekalian ini yang hadir di sini, kalau kalian nanti jadi lawyer dan bekerja di Kementerian Luar Negeri untuk mendraft mandatory access on consular notification ini, tetapi tidak secara normatif. Jadi misalnya kalau ada TKI kedua pihak akan ditanggung masing-masing, tidak begitu. Buatlah sedetil mungkin. Kalau ada warga negara kita yang kehilangan jari tangan kirinya, itu minta bergantian berapa, ya. Kalau yang kehilangan tangannya, itu harus dirinci. Ya, Anda bekerja sama dengan perusahaan asuransi, ya. Dalam hal ini insurance, ya. Harus itu. Benar anak saudara tadi dan tuangkan dari pasal ke pasal 1. Kalau terjadi meninggal dunia, yang memulangkan siapa? Ya, negara mereka atau pihak KBRI. Kedua, yang membalas jenazahnya siapa? Pengiriman tiketnya dari Doha ke Jakarta siapa yang tanggung? Ya begitu. Secara rinci pasal 2 itu, pasal 3 ini, pasal 4 sampai dan seterusnya, sehingga perlindungan itu bulat, ya. Jadi dapat melindungi warga negara kita kalau yang meninggal dunia. Itu juga kalau kecelakaan, kalau kita terlelang atau terlantar ABK kita, tak buang kapal kita itu. Buatlah secara rinci dari pasal ke pasal mengenai apa yang diderita oleh warga negara Indonesia di luar negeri. Nah sebaliknya nanti dengan agreement itu mereka kalau ada warga negaranya yang di sini mengalami hal serupa, kita bisa mengganti. Tapi kan kita bisa berpikir banyakkan mana warga negara Indonesia yang berada di sana dengan warga negara mereka yang ada di sini. Nah disitulah keuntungan nasional kita di situ ada. Itu yang pertama yang sih. Memang tadi sudah saya ceritakan secara sekilas. Bila negara-negara di satu kawasan membuat satu perjanjian free trade di antara mereka, misalnya dari kalau di Amerika Utara ada NAFTA, ya, antara Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko, ya kan? Nah mereka membuat perjanjian bebas, isi pokoknya misalnya penolakan pembayaran pajak ganda, gitu misalnya, ya. Jadi barang-barang yang sudah kena pajak di Amerika kalau datang ke Meksiko atau ke Kanada tidak dikenakan pajak lagi di negara tuan rumah, seperti itu kan. Nah sekarang juga lagi populer itu yang just tip, ya. Just tip itu apa ya? Jasa titip, ya. Ya jadi banyak warga Anda ini kan sering keluar negeri kalau liburan, ya dari banyak-banyaknya juga liburan keluar negeri, kemudian beli oleh-oleh, ya. Beli oleh-oleh gitu kan. Misalnya Anda ke Paris, ke Prancis gitu kan. Beli apa itu? Parfum misalnya kan. Wah ini bukan nabung-nabung nih, mau niatnya bukan buat oleh-oleh, buat jualan, dijual lagi di sini parfumnya kan. Nah sehingga kena pajak, ya kan. Pihak kita mengenakan, lucunya biar bukan kita yang mengenakan, hanya dibatasi cuma 2, ya. Hanya boleh beli 2 parfum, nah itu yang bebas pajak. Kalau lebih dari 2 dikenakan pajak, gitu ya. Rupanya mereka juga begitu. Jadi kalau warga negara Prancis yang mau oleh-oleh ke sini itu harus secara timbal balik, ya. Sehingga timbal balik. Jadi mereka juga memperlakukan sama seperti itu. Jadi perlakuannya adil seperti itu. Nah kemudian kenapa kita sulit menembus? Nah, memang banyak dari produk-produk negara yang bersangkutan itu sukar untuk dijual secara internasional. Seperti misalnya produk TFT, ya, textile, food and oil. Jadi produk sepatu, ya, bahan baju, ya, dan seterusnya
Nah itu kan perlu kita lindungi, ya kan? Ya, Chelsea. Jadi karena kita di sini di Bandung itu terutama ya kan, kita produksi apa namanya tekstil ya, t-shirt segala macam itu melimpah, ya kan? Nah sehingga kita harus lindungi. Ya. Oleh karena itu kita tidak menerima impor barang sejenis ke sini, ya. Ya. Tujuannya adalah kalau mereka misalnya baju-baju dari Prancis seperti itu juga ini kan apa ya? Hijabnya bermerek. Louis Vuitton. Jadi kalau misalnya hijabnya saja Louis Vuitton, luar biasa. Padahal di sini sudah banyak ya di produksi yang KW-KW dan itu. Nah, harus kita lindungi, ya. Nah, oleh karena itu untuk jenis makanan dagangan tertentu kita harus melakukan proteksi, ya, untuk kepentingan pengusaha kita juga supaya produksi kita bisa diekspor ke luar negeri. Saya juga punya pengalaman ketika di Venezuela untuk mengekspor peralatan kesehatan, ya, kedokteran seperti sarung tangan, ya, sarung tangan, ya, untuk dokter ya, kalau mau memeriksa pasien, kalau suster, gloves, sarung tangannya itu kita mau ekspor ke sana, ya, tidak boleh karena mereka sudah mempunyai perjanjian pembelian sarung tangan kesehatan dengan perusahaan-perusahaan di negara Latin Amerika lainnya. Jadi kita tidak bisa mengekspor produk hasil kesehatan kita ke Venezuela atau ke negara-negara Amerika Latin. Mereka melakukan proteksi. Nah, tapi mereka menjanjikan boleh ditukar, imbal beli, ya. Jalan keluarnya adalah imbal beli, Chelsea. Jadi itu imbal beli. Waktu itu mereka angkatan bersenjata mereka memerlukan beras dari kita, ya. Nah, saya waktu itu kirimkan berita itu ke Jakarta, oke, dan mereka mau menerima produk kesehatan kita dengan imbal beli beras dari kita. Namun disayangkan waktu itu kita tidak surplus, ya, beras kita malah sekarang ini malah kurang, kita ada beras mahal sekali, sehingga imbal beli dan pengecualian untuk bisa kita membungkus, alhamdulillah sudah bisa ditebus, namun kita tidak bisa memenuhi imbal beli. Itulah yang bisa itu saudara saya beri hadiah kepada yang memberikan pertanyaan tadi, buku saya, ya. Ya, silakan Farah dan Chelsea ya ke depan. Perdata internasional, ini pas banget nih perdata internasional. Ini pidana malah. Wah, karena kita ini yang udah dua yang kalah. Ada invisible juga ini kayaknya ini. Ada. Ini ya. Nah, kita mulai dengan tangan kiri, kemudian tangan kanannya salaman. Dulu ya. Action. Action. Tuker-tukeran nomor telepon ya. Oke. Baik. Saya kira kita sudah. Jadi saya ingin sedikit meng-highlight ya. Jadi ada satu poin penting yang menurut saya dari materi ini adalah saran ya. Saya terkesan tadi dengan masukan Pak Arif ya.
masukan Pak Arief bahwa create the solution, not illusion. Ya. Karena dari materi negosiasi yang selama ini diajarkan, Anda kan berlatih ya, bagaimana Anda melakukan negosiasi, mencari solusi-solusi, solusinya nggak boleh ngasal, nggak hanya ilusi-ilusi. Nah, ini juga akan terus dipraktikkan, harus konkret dan detail. Tadi Bapak bilang sampai ongkos kepulangan, siapa ini tuh urusan balsem, untuk pemulangan jenazah itu ya Pak, itu harus detail. Jadi kesepakatan itu harus detail. Negosiasi yang Anda harus lakukan itu detail. Enggak cuma, memang kayak kalau simulasi kan waktunya cuma 20 menit. Nah, tapi harus detail kesepakatannya apa. Nanti diterapkan lagi hasil latihan itu dalam ujian minggu depan. Ya. Saya kira itu saja. Terima kasih banyak nih Pak Arief. Ada penutup, silakan kata penutup dari Pak Arief. Saya kira ada satu lagi, kalau Anda ingin menjadi negosiator atau arbiter yang baik, ya, itu baca pidato pengukuhannya Mas Gihing, ya, Mas Gihing siapa? Mahanto. Pak Hikmahanto Yuwana ya. Iya. Waktu beliau pidato pengukuhan sebagai guru besar di sini di FHUI. Nah, itu ada poin mengenai kalau bila Anda ingin menjadi negosiator dan mediator yang baik, itu harus dipenuhi ada 4 kriterianya. Itu yang pertama misalnya metodenya namanya CLS ya, CLS. Bisa Anda Google ya, pidato pengukuhan guru besar Profesor Yuwana ya, di FHUI. Itu ada 4, antara lain yaitu deconstruction harus melakukan, ya, kemudian gyneology, dan seterusnya yang 2 lagi. Baca itu, saya kira itu adalah bekal dasar kalau Anda ingin menjadi negosiator atau mediator atau diplomat yang bisa bernegosiasi dengan tough, ya, dengan kuat. Kira itu. Terima kasih, dan saya dengan ini mengundang para pengajar pilihan penyelesaian sengketa Pak Arief yang kita sudah kenal juga, paling senior Ibu Sri Mamuji, monggo Bu Sri Mamuji hadir mengenalkan souvenir kepada Pak Arief. Di sini juga ada Ibu Ita Agliati. Nah, Ibu Ita ini selain pengajar PPS juga perdata internasional. Jadi dia mentok kalau ini dan ini dari kami dari Fakultas Hukum UI. Oke. Ya. Mau dibuka souvenirnya atau dibuka satu mungkin? Ada sertifikat. Oke. Oke. Ini ada sertifikat. Ya, terus takutnya ada itu Pak. Ya. Ini kalender, Ada dolarnya. ada cuannya. Ada cuannya. Cuannya berkah ini. Ini untuk berlayar karir ya.